Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi mengenai nilai waktu dari uang. Nah, pada materi ini kita akan membahas apa itu nilai waktu dari uang, penurunan nilai waktu dari uang, faktor-faktor yang menyebabkan nilai uang tersebut turun, serta perhitungan-perhitungan beserta dengan contoh soalnya. Langsung saja kita masuk ke definisi dari nilai uang. Apa sih nilai dari uang tersebut? Nilai waktu dari uang. Nilai waktu dari uang merupakan kemampuan uang tersebut untuk suatu hal. Nah, secara konsep, biasanya nilai uang sekarang akan lebih besar daripada nilai uang di masa depan. Contohnya saja, pada 5 tahun yang lalu, nilai uang 10.000 dapat membeli 1 kilo cabai. Sedangkan pada masa sekarang ini 10.000 sudah tidak bisa membeli 1 kilo cabai, melainkan lebih tinggi harganya. Nah, inilah yang disebut dengan nilai waktu dari uang, di mana semakin lama nilai uang tersebut akan semakin turun terhadap sesuatu hal. Kita contohkan melalui investasi. Hasil yang diperoleh dari investasi akhir tahun ini akan berbeda nilainya di akhir tahun depan. Biasanya akhir tahun depan akan lebih kecil nilai waktu uangnya. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan nilai uang tersebut turun. Misalkan inflasi, perubahan suku bunga, regulasi, serta sistem atau kondisi politik yang terjadi di suatu negara. Pengurang dari nilai waktu dari uang ini disebut dengan diskon faktor. Dalam konsep nilai waktu dari uang ini, kita akan mengenal beberapa istilah. Yang pertama, itu bunga tetap. Di mana bunga tetap ini besaran pokok dan tingkat bunganya sama. Walaupun pada kenyataannya, pokok pinjaman sudah berkurang sebesar angsuran yang dibayarkan, namun dalam perhitungan ini tetap digunakan standar perhitungan yang sama. Di mana rumusnya adalah I sama dengan P dikali N dikali I kecil. Di mana keterangannya I sama dengan besar keseluruhan bunga, P itu besarnya pinjaman, N jumlah tahun atau jumlah periode, I kecil adalah tingkat bunga. Untuk mencari jumlah yang harus dibayarkan, itu sama dengan P ditambah I, atau besarnya pinjaman ditambah dengan tingkat atau besar bunga yang telah kita cari sebelumnya. Contoh soal, perusahaan akan meminjam uang dari bank untuk membiayai proyek investasi sebesar 10 juta dengan bunga 15% per tahun dalam waktu 4 tahun dan diangsur sebanyak 4 kali pembayaran. Jadi, besarnya bunga pada setiap tahun, mulai tahun kedua tidak mendasarkan pada sisa pinjamannya, maka bunga yang harus dibayarkan selama 4 tahun sebagai berikut. 10 juta dikali dengan 4 tahun dikali dengan tingkat suku bunga atau 15%, dapat 6 juta. Oleh karena itu, permohonan harus mengembalikan utangnya sebesar jumlah angsuran yaitu 10 juta ditambah dengan tingkat bunga yaitu 6 juta. Jadi, peminjam harus mengembalikan sebesar 16 juta. Contoh soal yang lain, PT Tempur Darat berencana meminjam uang dari bank ini untuk membiayai proyek investasi sebesar 62 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun dengan pembayaran tiap akhir tahun. Berapakah bunga yang harus dibayarkan oleh PT Tempur Darat? Perhitungannya sebagai berikut. 62 juta dikali dengan 5 tahun dikali dengan 12%, didapatlah tingkat bunga yang harus dibayarkan sebesar 37.200.000. Oleh karena itu, PT Tempur Darat harus mengembalikan utangnya sebesar jumlah pokok pinjaman sebesar 62 juta ditambah dengan bunga sebesar 37.200.000. Sehingga total yang harus dikembalikan sebesar 99.200.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan yang kedua, yaitu nilai atau bunga menjemuk. Penjumlahan dari sejumlah uang permulaan atau pokok dengan bunga yang diperolehnya selama periode tertentu apabila bunga tidak diambil pada setiap saat, di mana rumusnya adalah P
dikali 1 tambah tingkat bunga dikali periode. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. PD Karang Taruna memiliki modal di bank sebesar 105 juta dengan bunga menjemuk 10% per tahun dalam waktu 4 tahun dan dibayarkan 4 kali. Berapakah modal akhir perusahaan? Nah, di sini kita dapat mengetahui jumlah modalnya sebesar 105 juta, sedangkan tingkat bunga 10% dalam jangka waktu 4 tahun penyimpanan. Maka perhitungan modal akhirnya di mana 105 juta dikali dengan 1 ditambah 10% pangkat 4, di mana 105 juta dikali dengan 1,4641, sehingga modal akhir PD Karang Taruna selama 4 tahun yang disimpan di bank sebesar 153.730.500. Selanjutnya kita masuk ke nilai sekarang atau present value. Nilai sekarang merupakan kebalikan dari nilai menjemuk tadi, yaitu besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari jumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Rumus dari present value ini adalah pokok pinjaman dikali dengan 1 tambah tingkat bunga pangkat periode atau jangka waktu. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Bapak Anto ingin memiliki tabungan sebesar 100 juta di 5 tahun mendatang untuk biaya sekolah anaknya. Hitunglah nilai sekarang apabila tingkat bunga sebesar 10%. Nah, ini untuk mengetahui berapakah yang harus ditabung oleh Bapak Anto pada tahun ini untuk memperoleh 100 juta di 5 tahun mendatang, di mana diketahui jumlah yang ingin dimiliki pada 5 tahun mendatang sebesar 100 juta dengan tingkat bunga 10% dalam jangka waktu 5 tahun. Maka nilai sekarang atau nilai yang harus ditabungkan pada saat ini oleh Bapak Anto sebesar 100 juta dikali dengan 1 tambah 10% pangkat 5, yaitu 100 juta dibagi dengan 1,61051. Maka jumlah yang harus ditabung oleh Bapak Anto pada tahun ini untuk memperoleh jumlah tabungan 100 juta dalam 5 tahun mendatang sebesar Rp62.092.132. Selanjutnya nilai menjemuk dari anuitas. Anuitas atau annuity merupakan seri dari pembayaran sejumlah uang dengan jumlah yang sama selama periode waktu tertentu pada tingkat bunga tertentu. Pembayaran ini dapat dilakukan pada akhir tahun yang berjalan. Maka perhitungan dapat dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan A dikali 1 tambah I kecil pangkat N kurang 1 dibagi I kecil, di mana nilai sejumlah uang pembayaran seri sama dengan penerimaan setiap saat atau jumlah anuitas dikali dengan 1 tambah tingkat bunga pangkat N kurang 1 dibagi dengan tingkat bunga. Langsung saja kita masuk ke perhitungan contoh soal. Andi Setio menyimpan uang di bank sebesar 23 juta setiap tahun selama 4 tahun. Di sini kita dapat melihat bahwasanya anuitasnya sebesar 23 juta. Dengan tingkat bunga 13%, hitunglah nilai uang yang terakumulasi pada akhir tahun keempat. Nah, seperti yang dijelaskan di soal, anuitasnya sebesar 23 juta dengan tingkat bunga 13% dalam jangka waktu 4 tahun. Maka jumlahnya sama dengan 23 juta dikali dengan 1 tambah 0,13 pangkat 4 kurang 1 per 13%. Didapatlah 23 juta dikali dengan 4,8498. 4,8498 ini merupakan atau didapat dari tabel perhitungan anuitas yang telah disediakan. Maka hasilnya sebesar Rp111.545.400. Jadi nilai uang yang terakumulasi oleh Andi Setio yang disimpan di bank selama 4 tahun dengan anuitas yang sama sebesar 23 juta
pada akhir tahun keempat jumlahnya Rp111.545.400. Selanjutnya nilai sekarang dari anuitas. Ini merupakan kebalikan dari perhitungan yang tadi, perhitungan jumlah nilai majemuk dari suatu anuitas. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Fn dianggap sebagai sama dengan jumlah semua penerimaan dikurang dengan penerimaan di nilai sekarang. Contoh soalnya, Irsyad menyetor uang untuk tabungan sebesar jumlah yang sama selama 8 tahun. Hitunglah nilai sekarang dari arus kas Irsyad sebesar 2 juta setiap tahun selama 6 tahun dengan tingkat bunga 8%. Nah, dapat diketahui sebesar anuitasnya 2 juta, tingkat bunga 9% dengan jangka waktu 8 tahun. Maka nilai sekarang dari anuitasnya sebesar 2 juta per 8% dikali dengan 1 dikurang 1 tambah 0,08 pangkat min 6. 2 juta per 8% dikali dengan 1 kurang 1 tambah 0,08 pangkat min 6. Maka didapatlah 25 juta dikali dengan 0,3698. Angka 0,3698 diperoleh dari tabel present value anuitas yang telah disediakan. Maka didapatlah 9.245.000. Jadi nilai sekarang dari anuitas yang disetorkan oleh Irsyad selama 8 tahun berturut-turut sebesar 2 juta adalah 9.245.000. Baik, mungkin untuk kesempatan kali ini sekian dulu yang dapat kita bahas. See you next time. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.